YouTube, kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan gimana sih cara mengatasi lampu rem mobil yang manjer seperti ini atau nyala terus menerus. Jadi sekitar mungkin 2 minggu yang lalu teman saya itu juga mengalami seperti ini ya teman-teman. Jadi lampu remnya itu menyala sendiri. Jadi kemarin teman saya itu waktu di kantor itu nggak tahu kalau ternyata rem mobilnya itu manjer ataupun lampunya itu manjer seperti ini, dan ketika mobil mau dipakai itu otomatis akinya tekor ya teman-teman. Jadi untuk masalah seperti ini sebenarnya sepele ya teman-teman, tapi ketika kita tidak tahu cara mengatasinya kita akan panik karena ini akan membuat aki mobil kita itu menjadi tekor dan otomatis mobil kita tidak bisa di starter ya teman-teman. Ini akan saya tunjukkan untuk kondisi di mobil saya. Ini tuh dia kondisinya mati teman-teman, jadi nggak saya rem atau saya kontak, tapi untuk lampu remnya itu menyala sendiri. Jadi nanti kita akan mengatasi gimana sih caranya biar lampu rem ini nggak manjer seperti ini dengan cara sederhana aja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, jadi ini kondisinya itu lampu remnya itu menyala sendiri meskipun kita tidak menginjak di pedal remnya ya teman-teman. Jadi untuk kondisi seperti ini pastinya akan menguras aki dan kemudian aki akan tekor, kemudian mobilnya itu tidak akan bisa di starter ya. Dan untuk kondisi seperti ini sebenarnya ada 3 kemungkinan di kerusakannya. Bisa jadi untuk stoppernya di bagian pedal itu dia jebol, ataupun kemudian yang kedua bisa jadi settingannya itu nggak pas di bagian switchnya. Yang ketiga itu bisa jadi yang parahnya itu ada korsleting di bagian kabelnya, dan ini tidak bisa dibiarkan ya karena ini berbahaya untuk kondisi mobil teman-teman dan akinya itu bisa tekor. Oke, yang pertama kita lakukan atau antisipasi biar akinya nggak tekor itu dengan cara yang pasti mencabut baterainya atau kutub positif di baterai biar lampu itu tidak menyala, dan kita bisa menganalisa untuk kerusakannya itu apa ya teman-teman. Nanti akan saya sebutkan satu-satu untuk cara mengatasinya. Di sini saya sudah membuka di bagian fuse box-nya. Ini bisa teman-teman lihat di situ itu banyak sekring dan ada juga relay. Nanti kayak untuk mudahnya teman-teman bisa mencabut aja di bagian fuse-nya atau sekring, dan kemudian ada juga relaynya. Kalau di mobil saya di sini terdapat ada tail 2, 1, ataupun dia ada 2, 3 kalau nggak salah, karena di belakang itu ada lampunya 3, otomatis di sini ada sekringnya 3. Dan kemudian di bagian bawah sini dia itu ada relay dari aki. Nah di sini untuk ininya ya teman-teman, untuk sekringnya di bagian kecil-kecil ini atau yang bagian tengah ini. Kemudian di bagian bawah ini ada relaynya dari aki. Kita bisa mencabut salah satu aja biar tujuannya itu biar akinya itu nggak tekor ya teman-teman. Ketika kita ingin membetulkan mobil kita yang remnya itu nyala terus menerus, yang mengakibatkan nanti aki itu bisa tekor dan kita tidak bisa menggunakan mobil. Misalkan parahnya itu aki bisa rusak ya teman-teman, karena otomatis listriknya itu akan habis kekuras dari lampu yang menyala terus-terusan. Untuk di mobil saya paling nanti akan saya cabut untuk bagian relay atau sekringnya aja biar lampunya itu nggak menyala lagi. Dan atau gampangnya juga teman-teman bisa mencabut bagian positif akinya. Nanti silahkan teman-teman memilih sendiri untuk cara pengantisipasi biar akinya nggak tekor. Yang saya sebutkan tadi ada 3, nanti silahkan teman-teman cek di mobil teman-teman gampangnya yang mana. Misalkan untuk fuse box-nya susah ya tinggal copot aja kutub dari positif akinya. Oke, kita langsung akan menganalisa aja untuk 3 kemungkinan masalah ketika lampu rem mobil kita itu menyala terus-menerus. Di sini langsung akan saya tunjukkan aja di bagian pedal remnya, karena biasanya masalah awal-awalnya itu ada di bagian pedal remnya sini ini. Jadi mudah aja teman-teman, nggak perlu keluar biaya untuk seperti ini ya teman-teman. Kalau nggak parah itu kita nggak perlu mengeluarkan biaya, kita bisa pengecekan seperti ini dulu. Yang pertama kita cek untuk bagian stopper ini ya teman-teman. Kalau stopper ini kemarin karena darurat saya menggunakan koin seperti ini, nanti teman-teman bisa mengganti koin ini menggunakan karet. Dan untuk stopper ini dia fungsinya biar untuk switch dari remnya itu tidak nyeplos ya, ataupun tidak bablas, jadi ada seperti penahannya. Nah ini untuk stoppernya seperti ini ya teman-teman, saya pakai koin untuk sementara aja. Jadi untuk tahanan seperti ini biasanya kalau jebol itu akan mengakibatkan rem kita itu nyala terus menerus. Jadi untuk mobil teman saya kemarin itu karena stoppernya masih original dan
masih bahannya karet, dia itu stoppernya pecah, kemudian switchnya kan menyala terus ataupun lampunya itu menyala terus, itu yang mengakibatkan akinya itu menjadi tekor dan mobil otomatis tidak bisa dipakai sebelum akinya itu di jumper ya, apalagi seharian ditinggal di kantor itu akan sangat menguras aki sekali. Kemudian untuk yang kedua, silahkan teman-teman cek di bagian setelan switch ini. Jadi untuk setelan ini, kalau setelannya itu nggak pas atau kurang nonjok ke bagian depan, otomatis dia itu nggak akan kena di bagian stoppernya ya teman-teman. Jadi otomatis dia itu masih bebas jaraknya. Kita bisa melakukan pengecekan dengan cara menekan-nekan pedal remnya. Jadi kalau pedal remnya itu tidak menekan bagian stoppernya ini, silahkan nanti teman-teman setting di bagian stoppernya ini atau di bagian switch yang mengenai stopper ini. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini untuk tekanan dari pedal remnya itu hanya sedikit sekali ke bagian stopper. Nah, ini langsung bisa kita pastikan kalau masalahnya sebenarnya hanya di bagian setelan stopper ini aja yang kurang ke depan ya. Jadi tinggal kita nanti kendorkan aja untuk bagian setelan stopper atau setelan switchnya ini ke bagian stoppernya biar dia itu lebih maju. Untuk bautnya di sini ada dua ya teman-teman, nanti bisa teman-teman kendorkan dan akan saya contohkan juga untuk caranya itu seperti apa. Kita langsung tangani aja masalah ini biar aki di mobil saya itu nggak tekor terus-terusan ataupun tidak terkuras karena lampu remnya itu selalu menyala. Di sini saya menggunakan kunci ukuran 14 ya, ini nggak begitu kelihatan untuk tulisannya karena kuncinya sudah agak lama dan saya pakai terus-terusan. Untuk caranya mudah sekali, teman-teman nanti bisa perhatikan cara ini dan teman-teman praktekkan di mobil teman-teman. Yang pertama, silahkan di bagian depan itu teman-teman kendorkan ya. Untuk mengendorkan bisa dilihat untuk putarannya. Jadi kalau untuk mur seperti ini, silahkan teman-teman kendorkan searah jarum jam atau ke arah kiri seperti itu, seperti pada video. Kalau udah lumayan kendor, silahkan teman-teman kendorkan lagi menggunakan jari aja biar enak. Nah, untuk di bagian yang sini ini sudah kendor juga, silahkan teman-teman kendorkan lagi. Kalau ini di ini ya teman-teman, balik arah jarum jam ya. Nah, untuk yang bagian kemudian untuk yang bagian dalam itu silahkan teman-teman kencangkan juga biar tujuannya itu membuat si switch ini dia lebih maju dan menekan bagian stopper dari pedal remnya ini. Untuk sistem kerjanya mudah sekali ya. Dan untuk sekedar info, kalau misalkan nanti teman-teman cara ini tidak berhasil, yang ketiga yaitu bisa jadi ada konsleting. Konsleting itu nanti bisa kabelnya konslet ataupun switchnya ini yang rusak, itu juga bisa. Nanti silahkan teman-teman cek untuk di 3 permasalahan itu tadi yang saya sebutkan. Untuk di mobil saya ini hanya settingannya kalau menurut saya, tapi kita coba dulu sehabis ini itu bisa apa enggak untuk pencobaan seperti ini atau penanganan seperti ini. Kita langsung lihat aja untuk hasilnya seperti apa. Oke, jika sudah kita dirasa itu memang masalahnya di bagian setelan ataupun stoppernya, silahkan teman-teman pasang lagi untuk di bagian kabel aki, sekring ataupun relay yang tadinya itu kita cabut. Jadi salah satu aja ya untuk antisipasi aki biar nggak tekor. Nah, di sini sudah saya pasang. Tadi saya melepas bagian relay di bagian aki dan ini sudah saya pasang. Kemudian langsung kita lihat aja. Oke, ini untuk hasilnya. Ini tidak menyala lagi ya teman-teman. Jadi untuk lampunya sudah mati karena ini kondisinya off atau tidak kita injak di bagian pedal remnya. Jadi sudah kembali normal untuk lampu rem di mobil saya. Dan nanti akan kita coba seperti apa, apakah berhasil atau enggak ketika kita rem itu, apakah lampunya menyala, karena setelannya itu harus pas ya teman-teman. Jadi langsung kita coba aja. Oke, jadi di sini sudah saya injak pedal remnya dan kemudian lampu rem menyala. Itu menunjukkan jika masalah tadi sebenarnya hanya di bagian setelan switch rem aja dan tidak ada masalah yang lain. Oke, jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mengalami masalah seperti saya tadi ataupun lampu remnya itu selalu menyala terus-menerus yang nantinya akan menguras aki dan membuat aki menjadi tekor, mobil nggak bisa di starter, itu silahkan teman-teman cek di 3 sumber permasalahan tadi. Yang pertama yaitu dari stopper pedal remnya, yang kedua switchnya,
setelan switchnya maksud saya. Dan ketiga itu bisa jadi ada masalah di bagian kabel ataupun konsleting. Jadi mudah sekali untuk cara penanganan lampu rem yang selalu menyala seperti ini. Nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan sendiri di rumah. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.